saya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kebijakan moneter dengan sasaran kestabilan harga atau inflation targeting framework dengan konsep dan penerapannya di Indonesia. Adapun jumlah anggota kami terdiri dari 5 orang, dengan yang pertama dengan saya sendiri, Ki Bagus Mantik dengan NIM akhir 278. Yang kedua ada Bima Fahmi dengan NIM akhir 246. Yang ketiga ada Igede Gideon dengan NIM akhir 267. Yang keempat ada Nikadek Dwi Reditiani dengan NIM akhir 257. Dan yang terakhir ada Roland dengan NIM akhir 255. Adapun yang akan kami bahas, yang pertama ada kerangka kerja kelembagaan. Efektivitas baruan kebijakan Bank Sentral memerlukan penguatan peranatan kelembagaan, baik di Bank Sentral itu sendiri maupun koordinasinya dengan pemerintah dan otoritas terkait. Di dalam Bank Sentral, seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia telah menyempurnakan kerangka analisis kebijakan dan perakiraan makroekonominya dengan memasukkan keterkaitan makrofinansial, khususnya sektor perbankan dan eksternal. Kerangka analisis dan perakiraan yang terintegrasi menjadi dasar bagi perumusan baruan kebijakan suku bunga, nilai tukar, giro wajib minimum, dan makroprudensial. Praktik ini juga dijumpai di Bank of England yang sejak krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009, yang membentuk 3 komite di luar Komite Kebijakan Moneter terkait dengan SSK, yaitu Prudential Regulation Authority atau PRA yang dibentuk BOE untuk mikroprudensial, Financial Conduct Authority FCA untuk pasar keuangan, serta Financial Policy Committee atau FPC untuk kebijakan makroprudensial. Pertujuh bauran kebijakan Bank Indonesia di Bank Indonesia, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat gubernur atau RDG, baik terkait dengan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Dalam prosesnya terdapat 3 komite, yaitu kebijakan moneter, SSK, dan sistem pembayaran yang diketahui oleh masing-masing deputi gubernur yang membawahi bidang perumusan kebijakan tersebut. Terkait dengan SSK, koordinasi dilakukan melalui Komite Kebijakan Stabilitas Keuangan atau KKSK, yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan dengan anggotanya, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang PPKSK yang baru saja diundang memberikan landasan hukum mengenai koordinasi kebijakan untuk SSK tersebut, kewenangan masing-masing lembaga, penanganan bank sistematik, serta mekanisme pencegahan dan penanganan krisis. Secara bilateral, mekanisme koordinasi juga dilakukan antar pengaturan dan pengawasan makroprudensial yang dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dengan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial oleh OJK. Sedangkan untuk kerangka kerja operasionalnya, operasi kebijakan moneter ditunjukkan implementasi dari kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral yang bertujuan untuk manajemen likuiditas dan dilakukan melalui open market operation dan standing facility. Open market operation or OMO adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Sentral di pasar uang dengan bank dan atau pihak lainnya dalam kerangka kerja operasi moneter. Sedangkan standing facility terdiri dari lending facility atau fasilitas pinjaman yang dilakukan oleh Bank Sentral terhadap bank dan atau pihak lainnya, serta deposit facility atau fasilitas simpanan yang dilakukan terhadap bank dan atau pihak lain pada Bank Sentral untuk tujuan operasi moneter. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang operasi pasar terbuka OPT dan standing facilities atau SF. Operasi pasar terbuka itu merupakan instrumen kebijakan moneter yang paling banyak dipakai baik di negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang. Dalam implementasinya, kebijakan moneter OPT ini sendiri merupakan salah satu kebijakan jangka pendek dari pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga jangka pendek dengan cara menjual surat-surat berharga. Next. Kegiatan OPT akan berakibat pada perubahan cadangan atau reserve.
kas bank-bank komersial karena perubahan kuantitas uang primer atau monetary base merupakan kuantitas uang primer akan berpengaruh pada kuantitas uang dan kredit. Perubahan kuantitas uang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa disimak di mana keterangan dari rumus tersebut adalah delta M adalah perubahan kuantitas uang dan MM adalah penggandaan uang atau money multiplier. Delta MB adalah perubahan uang primer atau money base. Perubahan uang primer juga akan berpengaruh terhadap perubahan total kredit yang disalurkan oleh bank komersial yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bisa disimak di mana keterangannya ada delta TC adalah perubahan kuantitas kredit, MTC adalah pengganda kuantitas kredit. Dengan demikian, TR dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana TR sama dengan BR plus NBR. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme pengendalian uang primer melalui OPT. Yang pertama ada lelang surat berharga Bank Indonesia atau SBI. Dengan menetapkan besarnya kuantitas uang primer yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan lelang SBI secara mingguan untuk mencapai target kuantitas uang primer yang ditentukan. Oleh karena itu, setiap minggunya Bank Indonesia melakukan perkiraan jumlah uang primer yang beredar dan akan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, penggunaan FASBI di pasar uang rupiah. Kegiatan validitas Bank Indonesia atau FASBI ini dilakukan harian, terutama jika terjadi perkembangan di luar perkiraan dan menyebabkan tidak tercapainya target M0 melalui lelang SBI. Kegiatan Bank Indonesia secara langsung pasar uang adalah menawarkan kelebihan likuiditasnya kepada bank-bank komersial dalam jangka waktu yang relatif singkat atau hingga 1 minggu atau dengan cara membeli kembali SBI secara repo di pasar uang atau bank. Yang ketiga yaitu sterilisasi atau intervensi di pasar valuta asing, di mana kegiatan ini dilakukan pemerintah untuk mendanai suatu proyek atau membutuhkan rupiah dengan cara menggunakan dana valuta asing dan disimpan sebagai devisa. Next. Selanjutnya itu sasaran uang beredar atau quantity based approach BI sebelum Juli tahun 2005, di mana operasi moneter memiliki sasaran operasional uang primer dan instrumen OPT. Lalu sasaran antara uang beredar M1 dengan M2, sasaran akhir inflasi pertumbuhan ekonomi, short run Phillips curve, sasaran akhir inflasi pertumbuhan ekonomi, lalu indikator kebijakan information variable meliputi suku bunga jangka panjang, uang beredar, M1, M2, kredit nilai tukar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu operasi moneter meliputi sasaran operasional suku bunga jangka pendek dan instrumen OPT. Next. Baik, selanjutnya yaitu kerangka operasional kebijakan moneter ada dua, yaitu yang pertama kerangka operasional pendekatan kuantitas atau quantity based approach yang dikembangkan oleh aliran klasik dan monetaris. Yang kedua yaitu kerangka operasional pendekatan harga atau suku bunga atau price based approach yang dikembangkan oleh aliran Keynes. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang berikutnya adalah kerangka operasional pendekatan kuantitas mempunyai 3 asumsi, yaitu yang pertama, kebijakan dan perkembangan sektor-sektor lain atau fiskal, nilai tukar, dan sektor real akan berjalan seperti yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya hubungan yang stabil antara uang yang beredar sebagai sasaran antara dengan kegiatan ekonomi real sebagai sasaran akhir. Artinya, dalam hubungan terdapat stabilitas fungsional antara income capacity dan demand for money. Yang ketiga, adanya hubungan yang stabil antara uang atau sasaran operasional dan uang yang beredar atau sasaran antara. Artinya, terdapat hubungan fungsional antara pengganda uang atau money multiplier. Next.
Pendekatan harga atau suku bunga adalah kerangka operasional yang dikembangkan oleh aliran Keynes. Pendekatan ini berkebalikan dengan pendekatan kuantitas. Pendekatan ini menyatakan bahwa bank sentral tidak sepenuhnya dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar. Perubahan terhadap permintaan uang didasarkan pada motif masyarakat untuk memegang uang yang salah satunya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Pendekatan ini menyatakan bahwa hubungan antara perubahan jumlah uang yang beredar dan inflasi bersifat tidak langsung dan dipengaruhi terlebih dahulu oleh suku bunga. Untuk itu, kebijakan moneter bank sentral harus diarahkan pada suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar akan ikut terpengaruh dan akan menuju kepada keseimbangan antara permintaan dan penawarannya. Jika keseimbangan pasar terjaga, maka tidak akan ada tekanan-tekanan terhadap kenaikan harga atau inflasi. Next. Strategi kebijakan moneter yang dianggap cocok dengan pendekatan harga adalah model ITF atau Inflasi Targeting Framework. Model ini baru dipakai BI pada Juli 2005. Sebelum menggunakan model ini, BI menggunakan monetary targeting atau base monetary targeting. Dalam prinsip monetary targeting, jumlah uang yang beredar atau M1 dan M2 ditetapkan untuk melindungi negara dari ancaman hiperinflasi. Ketika itu, BI rate langsung dijadikan patokan penentuan suku bunga deposito perbankan. Namun, Bank Indonesia menyadari sinyal arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang berpatokan pada base money tak terlalu kuat ditangkap oleh pasar. Akibatnya, target nilai tukar rupiah yang kerap tak tercapai. Untuk alasan itu, maka model ITF yang dipilih, BI rate ditetapkan berdasarkan sasaran tingkat inflasi yang dituju sebagai panduan bagi pasar atau pelaku ekonomi. Next. Baik, yang berikutnya adalah sasaran operasional. Sasaran operasional atau sasaran kerja merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral dalam operasi moneter. Variabel sasaran operasional digunakan untuk mengarahkan sasaran antara dalam upaya mewujudkan sasaran akhir atau sasaran antara hanya digunakan pada pendekatan kuantitas. Yang berikut sasaran antara. Sasaran antara dipilih dari variabel-variabel yang memiliki keterkaitan stabil dengan variabel sasaran akhir. Cakupannya luas, dapat dikendalikan oleh bank sentral, tersedia relatif cepat, akurat, dan tidak sering direvisi. Besaran-besaran moneter, MO, M1, dan M2, nilai tukar atau suku bunga digunakan sebagai sasaran antara, tetapi dalam inflasi, targeting hanya berfungsi sebagai variabel indikator. Yang berikut adalah sasaran akhir. Sasaran akhir kebijakan moneter kebanyakan bank sentral adalah suatu kondisi makroekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah dan bank sentral. Tetapi sasaran akhir yang dimaksud tidak selalu sama antara negara satu dengan negara lainnya. Tidak sama juga dari waktu ke waktu. Misalnya, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 ditetapkan, BI memiliki kebijakan moneter yang bersasaran tunggal atau single objektif. Sementara Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Malaysia serta bank sentral di negara lainnya menerapkan kebijakan moneter yang bersasaran ganda atau multiple objektif. Next. Yang berikut adalah pentingnya framework yang transparan. Yang pertama, mengalihkan ekspektasi publik yang semula menganggap kebijakan moneter adalah kebijakan intervensionis yang berjangka pendek kepada kebijakan moneter. Yang kedua, perspektif jangka panjang yang diarahkan pada sasaran inflasi yang rendah dan stabil pada sasaran inflasi yang rendah dan stabil. Yang berikut adalah pentingnya framework yang transparan. Yang pertama, mengalihkan ekspektasi publik yang semula menganggap kebijakan moneter adalah kebijakan intervensionis yang berjangka pendek kepada kebijakan moneter. Yang kedua, perspektif jangka panjang yang diarahkan pada sasaran inflasi yang rendah dan stabil pada sasaran inflasi yang rendah dan stabil. Yang ketiga, mendisiplinkan kebijakan moneter, juga kebijakan fiskal, serta memperkuat akuntabilitas. Yang keempat, dengan desain yang baik, pendekatan ITF memungkinkan respon terhadap shock jangka pendek dapat dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang yang tetap terfokus pada kestabilan harga. Yang terakhir, kerangka ITF dapat menjadi dasar bagi proses transformasi institusional, baik secara internal maupun dalam lingkup yang lebih luas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang Inflation Target Framework atau bisa disebut dengan ITF. Penerapan ITF di Indonesia diduga mengubah respon kebijakan moneter menjadi lebih responsif terhadap inflasi. Respon tersebut tercermin dalam penetapan suku bunga acuan yang akan lebih dipengaruhi oleh besaran inflasi. Perubahan respon tersebut diperkirakan akan terjadi secara gradual dalam periode yang diteliti, sesuai dengan kaidah ITF sebagai framework dan bukan rule yang kaku. Respon kebijakan moneter diduga akan lebih memberi toleransi kepada inflasi dalam periode di mana terjadi tekanan terhadap output perekonomian Indonesia. Ini artinya dalam periode tersebut terjadi penurunan respon terhadap inflasi dalam penetapan suku bunga acuan. Kebijakan suku bunga akan lebih ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan daripada menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Next. Kemudian pentingnya framework yang transparan. Permasalahan dalam penggunaan target pertumbuhan uang sebagai dasar kebijakan moneter adalah terletak pada asumsi bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inflasi dan pertumbuhan uang dengan jangka menengah. Fakta empiris menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak selalu kuat seperti yang dibayangkan. Penyebabnya adalah terjadinya pergeseran pada money demand, seperti misalnya pengaruh dari pengguna kredit card. Money demand turun dengan pengguna kredit card, namun tidak dengan inflasi, karena transaksi mungkin justru meningkat dengan penggunaan kredit card. Next. Kemudian, dorongan untuk menjadikan inflasi sebagai target kebijakan moneter juga disebabkan oleh beberapa perkembangan penting dalam teori ekonomi makro, antara lain, yang pertama adalah netralitas uang. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi besaran kuantitas seperti output dan pengangguran dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, peningkatan nominal uang hanya akan membuat tingkat harga naik secara proporsional. Itu yang dikatakan Blanchard pada tahun 2009. Yang kedua, inflasi rendah mendorong output jangka panjang. Tidak ada trade-off antara inflasi dan output dipertegas oleh Pilcher pada tahun 1993 yang menemukan dari model regresi data panel bahwa inflasi yang rendah dan surplus anggaran mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hubungan tersebut dapat dilihat melalui jalur investasi dan produktivitas. Inflasi yang tinggi akan menurunkan investasi dan produktivitas. Dan yang ketiga, pentingnya kredibilitas kebijakan. Dalam upaya untuk menurunkan tingkat inflasi, maka kredibilitas kebijakan dipandang sebagai faktor utama yang dapat mengarahkan agen ekonomi membentuk ekspektasi inflasi ke arah yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Penelitian oleh Caitlan dan Prescott pada tahun 1977 menunjukkan kebijakan yang bersifat diskresi, seperti kebijakan yang bersifat aktif dalam menangani resesi akan memberikan hasil kinerja perekonomian yang di bawah optimal, dengan asumsi agen ekonomi memiliki ekspektasi yang rasional. Next. Kemudian ada penerapan Inflation Targeting Framework. Alasan penekanan pada inflasi sebagai target utama kebijakan moneter adalah karena pada umumnya pada ahli ekonomi sepakat bahwa kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi besaran real output dan pengangguran dalam jangka pendek. Derajat penerapan target inflasi juga berbeda di antara negara-negara yang menerapkan ITF. Next. Kemudian ada kritik terhadap ITF. Gilbreth pada 1997 memberikan komentar atas penelitian Bernanke dan Miskin pada tahun 1997 bahwa ITF berjalan atas fondasi yang lemah, di mana para ahli ekonomi masih belum sepakat tentang teori yang melatar belakangi ITF, yakni Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment atau bisa disingkat NIRU. Selain itu, ITF hanya membuat sentral tidak peduli
Selain itu, ITF hanya membuat bank sentral tidak peduli kepada besaran kinerja ekonomi makro lain yang penting, yakni output dan pengangguran, karena menjadikan inflasi sebagai satu-satunya jangka nominal untuk menentukan kebijakan moneter yang diambil. Yang kedua, sementara itu, Stiglitz pada tahun 2008 dalam sebuah artikel mengatakan bahwa dewasa ini inflasi di banyak negara terjadi karena kenaikan harga pangan dan energi dunia. Upaya meredam inflasi tersebut dengan menaikkan suku bunga pada negara yang menerapkan ITF tidak dapat menyelesaikan masalah karena sumber inflasi merupakan important inflation. Dalam kondisi seperti itu, maka kenaikan suku bunga justru akan membuat perekonomian berjalan lebih lambat dan semakin tidak berdaya untuk mengatasi permasalahan pangan dan energi. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil capaian kinerja perekonomian negara ITF dan non-ITF. POS pada tahun 2009 memaparkan perbandingan kinerja makroekonomi negara-negara ITF dengan non-ITF pada negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dari studi yang dilakukan dan rangkuman hasil beberapa penelitian disimpulkan bahwa negara-negara ITF memiliki kinerja makroekonomi yang lebih baik. Selain itu, negara-negara ITF tidak terasosiasi dengan ketidakstabilan pada output ekonomi. Next. Selanjutnya ada penerapan dan capaian ITF di Indonesia. Pada bulan Juli tahun 2005, Bank Indonesia secara resmi telah menyatakan penerapan ITF secara penuh. Persiapan pelaksanaan ITF antara tahun 2001 sampai dengan Juli 2005 dikenal sebagai periode lead ITF, sementara mulai Juli tahun 2005 sampai dengan sekarang disebut sebagai periode full fledged ITF menurut Harmanta pada tahun 2009. Next. Berikut capaian ITF di Indonesia. Bisa dilihat pada tabel 1.1 perbandingan target dan aktual inflasi. Pada tahun 2001 target inflasi 4-6%, sedangkan inflasi aktual 12,55%. Sedangkan pada tahun 2002 target inflasinya mencapai 9-10%, sedangkan inflasi aktualnya dari 10,3%. Sedangkan tahun 2003 dari target inflasi dari 8-10%, sedangkan inflasi aktualnya mulai dari 5,16%. Sedangkan 2004 target inflasi mulai dari 4,5 sampai 6,5%, sedangkan inflasi aktual 6,4%. Pada tahun 2005 target inflasi dari 5% sampai 7%, sedangkan inflasi aktual 17,11%. Sedangkan pada tahun 2006 target inflasi mulai dari 7 sampai 9%, sedangkan inflasi aktual 6,6%. Sedangkan tahun 2007 5 sampai 7%, inflasi aktualnya 6,59%. Pada tahun 2008 4,6% sampai 11,6%. Sedangkan tahun 2009 target inflasi 3,5 sampai 5,5%, sedangkan inflasi aktualnya 2,78%. Dan terakhir 2010 target inflasinya dari 4,6%, sedangkan untuk inflasi aktualnya dari 6,96%. Next. Selanjutnya ada perspektif penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis. Kesadaran akan adanya kelemahan dalam kerangka kebijakan moneter yang diterapkan untuk saat ini, terutama dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di pasar finansial. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, telah mendorong Bank Indonesia mengambil pendekatan yang bersifat pragmatis dalam implementasi kebijakan moneter. Hal ini dilakukan tanpa meninggalkan pendekatan kuantitas, tapi menaruh perhatian yang lebih besar pada perkembangan suku bunga
dan bahkan menjadi semakin dominan sejak awal tahun 2003, khususnya suku bunga yang terbentuk pada setiap kali lelang SBI dilakukan. Next. Selanjutnya ada kerangka kebijakan moneter berbasis ETF. Yang pertama adanya pengaturan dan pemahaman bahwa tujuan utama kebijakan moneter adalah kestabilan harga. Yang kedua adanya penetapan dan pengumuman sasaran inflasi kepada masyarakat penerapan ETF di Indonesia. Yang ketiga adanya pengaturan bahwa sasaran inflasi merupakan sasaran akhir dan sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Yang keempat adanya pemberian independensi kepada Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kelima adanya kewajiban bagi Bank Indonesia untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan moneter pada masyarakat sebagai perwujudan asas transparansi. Yang keenam adanya mekanisme akuntabilitas bagi Bank Sentral untuk mempertanggungjawabkan dan dinilai kinerjanya dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh DPR. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.